Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, MSc MPA MA di Polda Jawa Tengah beserta jajaran. Dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan terima kasih kepada yang terhormat Menteri Agraria dan Tata Ruang, Pejabat Utama Polda Jawa Tengah, Satgas bagi mafia tanah, menjamin kepastian hukum. Saya hormati dan kita banggakan Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang Pengarahan BPN setempat. Ketidakcermatan dalam proses jual beli ini dapat membuka peluang bagi masyarakat. Tiga, selanjutnya salam komando dan berkenan salam presisi. Saya mengucapkan terima kasih selamat datang kepada Bapak Menteri yang telah meluangkan waktu untuk kami. Tentu ini merupakan spirit kita dalam rangka mengungkap terkait dengan mafia tanah itu sendiri. Kita mengetahui bahwa dengan adanya kita ungkap kasus mafia tanah merupakan suatu jaminan keamanan dan kepastian hukum khususnya di wilayah Jawa Tengah, sehingga pengamanan investasi dan mendorong perekonomian nasional wilayah Jawa Tengah yang terbentuk. Perlu kami laporkan pada Bapak Menteri bahwa tahun 2003 Polda Jawa Tengah telah mengungkap 3 kasus dari target operasi yang diberikan oleh Mabes Polri. Tetapi kita berhasil ungkap 4 kasus sehingga kita jajaran Polda Jawa Tengah diberikan penghargaan PIN emas. Terima kasih Bapak Menteri telah diberikan PIN emas untuk tahun 2024. Tahun 2023. Pada tahun 2024 perlu kami laporkan kepada Bapak Menteri, jajaran Polda Jawa Tengah dengan dibantu oleh Satgas Mafia Tanah Mabes Polri, kita ungkap 5 kasus dengan kriteria 3 tersangka, 3 kasus dengan telah kita tetapkan 6 tersangka, kemudian diantaranya 1 tersangka telah divonis 2 tahun dengan jumlah kerugian 3,4 triliun. Itu di daerah Gerobokan, dan 1,8 miliar itu adalah di wilayah jajaran Ungaran. Artinya bahwa ungkap kasus ini secara nasional adalah terbesar dalam mengungkap kerugian negara. Ini semua berkat komitmen kami, kerjasama yang kokoh dengan BPN Provinsi, serta Kejaksaan, serta anggota sekalian, sehingga ini bisa kita laksanakan. Dan yang lebih utama, saya sebagai Kapolda dengan mengucapkan terima kasih bahwa masyarakat telah memberikan laporan kepada kami, sehingga ini akan membantu daripada proses penegakan hukum itu sendiri. Prinsip ini merupakan suatu motivasi kepada kami jajaran Jawa Tengah, Bapak, dalam rangka ikut serta dalam rangka penegakan hukum serta membangun perekonomian Indonesia khususnya wilayah Jawa Tengah. Itu yang saya sampaikan. Selanjutnya mohon petunjuk arahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bajikan. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman media, insan pers yang telah sabar dan dengan sukacita meliput acara pengungkapan tindak pidana kejahatan pertanahan yang kami gelar hari ini di Markas Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah terhadap 2 kasus yang tadi sudah saya jelaskan secara detail dan dielaborasi oleh Kepala atau Ketua Satgas Anti Mafia Tanah. Saya didampingi oleh Bapak Kapolda, Bapak Irjen Polisi Ahmad Lutfi, Bapak Panglima Kodam 4 Diponegoro, Bapak Mayor Jenderal Dedi Suryadi, dan seluruh jajaran Forkopimda termasuk dari Kajati, dari yang mewakili PJ Gubernur, dan semua elemen yang memang memiliki kewenangan langsung dalam operasi pemberantasan mafia tanah. Secara khusus tadi hadir pula
Forkopimda, ada Ibu Bupati Grobogan dan jajarannya, serta tentunya dari Kementerian ATR BPN sendiri, baik dari pusat maupun yang ada di jajaran wilayah Provinsi Jawa Tengah ini. Jadi alhamdulillah setelah kami bekerja secara serius dan tentunya kekuatannya adalah sinergi dan kolaborasi antara seluruh elemen di pusat maupun daerah dan lintas kementerian dan lembaga, kami berhasil mengungkapkan sejumlah kasus sengketa dan juga kejahatan pertanahan di Indonesia ini. Dan hari ini khusus di Jawa Tengah, tadi saya sudah sampaikan, ada kehilangan langsung yang terjadi, tetapi yang jauh lebih besar adalah yang disebut sebagai potential loss. Jadi bukan hanya real loss, tetapi juga potential loss atau kerugian negara, kerugian masyarakat dari kasus-kasus penyerobotan, pemalsuan akte, dan praktik-praktik mafia tanah lainnya. Kalau tadi kita juga mendengar testimoni dari pihak korban, baik pemilik tanah, kemudian juga investor yang akan dan sudah sebetulnya menandatangani letter of intent sejak awal ingin menghadirkan investasi dengan nominal yang juga besar, triliunan, bukan hanya miliar tapi triliunan potential benefitnya. Ini semua merugi, negara merugi, padahal kita sangat membutuhkan investasi. Jawa Tengah adalah sebuah destinasi investasi yang sangat baik, kompetitif. Selain luas wilayahnya, penduduknya, usia produktifnya, dan berbagai faktor penunjang lainnya, sehingga sayang sekali, rugi sekali kita sebagai negara jika mafia-mafia tanah ini membelenggu potensi investasi tadi. Dan sekali lagi, dengan investasi kita harapkan membuka lapangan pekerjaan, ribuan masyarakat kita akan segera mendapatkan pekerjaan, keluarganya mendapatkan penghasilan juga, termasuk dengan demikian kita semangat untuk bisa mengurangi kemiskinan itu bisa kita wujudkan secara bertahap dengan semakin banyaknya masyarakat kita memiliki pekerjaan dan penghasilan yang layak. Dan banyak lagi efek berikutnya secara ekonomi, tetapi bukan hanya kita mengejar investasi semata, kami juga selalu menekankan operasi pemberantasan mafia tanah ini benar-benar ditujukan untuk menegakkan keadilan di negeri kita. Banyak rakyat yang menjadi korban, termasuk dunia usaha, dan kita semua harus bertanggung jawab. Kami, Kementerian ATR BPN, akan menjadi yang terdepan, bekerja sama dengan tentunya pihak kepolisian, kejaksaan, dan semua stakeholder termasuk TNI, Polri, TNI yang ada di daerah, karena sama-sama kita ingin menghadirkan suasana kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, dan juga kompetitif untuk ekonomi ke depan. Demikian. Nanti Pak Kasatgas bisa menjelaskan. Prinsipnya begini, pertanyaan yang baik. Jadi kalau kita membayangkan mafia tanah itu preman-preman begitu, itu bukan hanya itu hanya bagian kecil. Tapi preman juga harus kita hadapi, dalam arti tidak boleh kemudian masyarakat diintimidasi, ditakut-takuti, diteror setiap saat, hidupnya nggak tenang, terus mereka bisa berbuat seenak-enaknya. Tentu kita hadapi itu. Tapi saya mengatakan itu hanya bagian kecil. Di balik itu semua, mafia tanah ini sebuah organized crime. Terorganisasi, rapi. Di balik itu ada memang mereka yang punya strategi. Makanya disebut aktor intelektual, karena mereka punya strategi. Mereka punya pengalaman. Mereka juga biasanya ada di backup oleh orang-orang yang memang punya pengalaman, oknum tentunya ya, profesi tertentu yang punya jaring kemana-mana. Termasuk kita cegah jangan sampai masuk angin internal ATR BPN. Tidak boleh kemudian notaris, PPAT juga menjadi bagian dari itu. Termasuk peradilan jangan sampai menjadi bagian, APH tidak boleh menjadi bagian dari itu. Artinya ini kompleks. Siapapun bisa menjadi korban, tapi siapapun bisa terlibat. Oleh karena itu kami pendekatannya adalah tegas ke dalam. Struktur birokrasi juga harus ditegakkan integritasnya, tetapi keluar kita juga tidak segan-segan untuk mengatakan melawan hukum berhadapan dengan negara. Negara tidak boleh kalah dari orang-orang yang melanggar hukum.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.